Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode elektrik pada sistem penunjang keputusan. Sedikit penjelasan mengenai metode elektrik. Metode ini dikembangkan dengan cara konsep perankingan, yaitu dengan menggunakan perbandingan berpasangan antar alternatif pada kriteria yang sesuai. Suatu alternatif dikatakan mendominasi alternatif yang lainnya jika satu atau lebih kriterianya melebihi dibandingkan dengan kriteria yang lain, dan sama dengan kriteria lain yang tersisa. Ray tahun 1973. Menurut pendapat lainnya, dari Janko dan Bernoulli tahun 2005, metode elektrik merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria berdasarkan pada konsep outranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Metode elektrik digunakan pada kondisi di mana alternatif yang sesuai dapat dihasilkan. Jadi, elektrik digunakan untuk kasus-kasus dengan banyak alternatif namun hanya sedikit kriteria yang dilibatkan. Di sini langsung saya contohkan pada kasus menggunakan Excel. Kasus yang saya angkat di sini adalah penambahan nilai akhir untuk mahasiswa menggunakan metode elektrik. Kriteria yang saya gunakan di sini ada 6 dengan bobot yang sudah saya tentukan sendiri. Yang pertama itu adalah saya akronimnya C1, memimpin Asmaul Husna, bobotnya 10%. C2, memimpin 12 prinsip dasar 10%. C3, keterlambatan 10%. C4, keaktifan 15%. C5, kehadiran 20%. Dan C6, nilai tugas 35%. Jadi jika ditotal inilah 100%. Ini bobot ini dalam persentase ya, dalam bentuk persen. Selanjutnya kita akan menormalisasi metrik keputusan. Sebelum kita normalisasi metrik keputusan, kita harus memiliki data rating kinerja. Rating kinerja jika ini metode SAW, kita harus memiliki data ini sebelum menormalisasi. Maksud dari data ini alternatif. Maksud dari alternatif C1 sampai C6 itu adalah ANA jika kriterianya C1, yaitu memimpin Asmaul Husna, dia melakukan 1 kali. ANA jika C2-nya itu adalah memimpin 12 prinsip dasar itu 1 kali. ANA C3-nya itu keterlambatan 1 kali. ANA C4 itu aktifnya 8 kali. ANA C5 itu adalah dengan kehadiran 8 kali. ANA dengan C6 itu nilai tugas itu 90. Ini didapat dari masing-masing alternatif yang telah ditanyakan. Cara menanyakan itu bisa berupa kuesioner atau lainnya. Setelah data ini didapatkan, kita hilangkan satuannya. Kebetulan di sini sudah berupa angka semua. Satuannya itu kali, kita hilangkan jadi tampil seperti yang di sebelah. Angkanya saja tanpa satuan. Setelah satuannya hilang, kita lanjutkan dengan menormalisasi metrik. Langkah pertamanya itu adalah dengan mengkuadratkan nilai dari alternatif yang telah dihilangkan satuannya tadi, dikuadratkan. Di sini ANA C1 itu dikuadratkan tetap 1. ANI C1 itu dikuadratkan jadi 4. Budi C1 dikuadratkan jadi 9. Rudi dengan 2 dikuadratkan jadi 4. Rida 0 dikuadratkan tetap 0. Sampai dengan Rida C6 itu 100 dikuadratkan jadi 10.000. Hasil kuadrat ini dijumlahkan sehingga didapatkanlah masing-masing kriteria dengan jumlah 18, 16 sampai 46.918. Belum cukup sampai di sini. Setelah hasil kuadrat tadi kita jumlahkan, kita cari akarnya. Akarnya inilah yang akan digunakan untuk menormalisasi metrik tersebut. Menormalisasi metrik tersebut. 18 itu akarnya 4,24. 16 itu akarnya 4.
14 itu akarnya 3,74, 306 itu 17,49, 249 itu 15,78, dan 46.918 dikuadratkan menjadi 216,61. Setelah sampai pada pengakaran, kita bagi nilai dari matriks sebelum dikuadratkan dibagi dengan akar. Di sini coba diperhatikan, saya membagikan K19 sampai K21 itu dengan string S string 25. String S string 25 itu artinya adalah akar dari C1, dan K19 itu adalah nilai sebelum dikuadratkan di sini. 19, 20, 21, 22, 23. Jadi yang dibagi itu adalah nilai sebelum dikuadratkan dengan akar yang telah dihasilkan pada masing-masing kriteria sehingga didapatkan hasil normalisasinya seperti ini. 0,24, 0,47, 0,71, 0,470 sampai dengan Rida C6 itu 0,46. Sampai di sini semoga bisa dipahami, dan selanjutnya, langkah selanjutnya, hasil dari normalisasi ini kita buat pembobotannya. Hasilnya kita kopikan ke sini. Ini adalah hasil dari normalisasi yang telah dihasilkan di atas. Saya warnakan sama. Ini adalah hasil normalisasi. Langkah kedua itu adalah pembobotan pada metrik yang telah dinormalisasi. Maksud di sini adalah mengkalikan hasil normalisasi dengan bobot dari kriteria. Contoh di sini, ANA 0,24 dikali dengan 0,1 itu didapatkan 0,02. Kita uji. 0,24 dikali dengan 0,1 sama dengan 0,024. Di sini saya ambil 2 digit, jadi 0,02. Begitu selanjutnya sampai dengan Rida C6 itu 0,46 dikali dengan 0,35. Didapatkan adalah 0,16. Nih, 0,16. Ini adalah hasil pembobotan pada metrik yang telah dinormalisasi. Selanjutnya, kita bandingkan dua orang atau dua alternatif, cari nilai tertinggi dan jumlahkan bobotnya. Langkah di sini ini adalah ketelitian kita dengan membandingkan dua alternatif. Di sini saya bikin dua alternatif ya, biar tidak ragu. Dua alternatif. Cari nilai tertinggi dan jumlahkan bobotnya. Maksudnya seperti ini. Langkah ketiga, kita ingin menentukan himpunan concordance dan discordance. Yang pertama itu adalah concordance set. Di sini kita membandingkan antar alternatif. Antar Ana sama Ana, antar Ana sama Ani, antar Ana sama Budi, antar Ana sama Rudi, antar Rida sama Ana sama Rida. Pertama kita akan membandingkan Ana dan Ana tetap kosong jika alternatif itu tersebut bertemu dengan dirinya sendiri, dibandingkan dengan dirinya sendiri, itu nilainya 0. Lihat di sini, 0, 0, 0, 0. Kita hanya mencari Ana dan Ani. Kita bandingkan Ana dan Ani. Ana dan Ani. Di sini kita lihat Ana, Ani. Kita bandingkan yang nilai tertingginya Ana atau Ani. Jika nilai tertingginya Ana, itu kita gunakan bobotnya 0,1. Ternyata Ana sama Ani itu lebih tinggi Ani. Jadi nilainya tidak diambil. Maksudnya bobotnya tidak diambil. Selanjutnya itu pada C2 itu sama 0,03 sama 0,3. Berarti Ana itu menggunakan, jadi bobot pada C2 itu kita gunakan. Terus pada C3 itu Ana lebih kecil, pada C4 itu Ana lebih besar. Gunakan 0,15. Pada C5 itu sama. Pada C6 itu lebih kecil. Berarti yang kita jumlahkan itu adalah pada C2, C4 serta C5.
C2 itu 0,1 ditambah 0,15 ditambah 0,2, artinya 0,45. Nah, lihat di sini, L27 ditambah N27 ditambah 027, O27. Jadi, untuk penjumlah nilai di sini didapatkan dari hasil tertinggi dari nilai ANA jika dibandingkan dengan ANI. Nilai mana yang diambil itu adalah nilai dari bobotnya. Bobot dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 yang dibandingkan. Oke, selanjutnya kita contohkan pada yang lain biar mudah dimengerti. Rudi dan Rida. Kita membandingkan di sini Rudi dan Rida. Kenapa Rudi dan Rida itu mendapatkan nilai 0,75? Di sini 0,75 itu didapatkan dari K27 ditambah M27 ditambah 027 ditambah P27. Mengapa begitu? Karena di sini kita membandingkan Rudi dan Rida. Kita lihat di sini Rudi dan Rida. Rudi dan Rida itu K itu Rudi itu lebih besar. Berarti kita akan menggunakan bobotnya untuk ditambahkan. Selanjutnya itu pada L itu C2 itu Rudi lebih kecil tidak digunakan. Pada M itu Rudi lebih besar itu digunakan bobotnya itu ditambahkan M. Dan pada N itu Rudi lebih kecil tidak digunakan. Pada O Rudi lebih tinggi nilainya digunakan nilai bobotnya. Dan pada P itu nilainya sama, kalau sama itu digunakan. Jadi di sini bobot-bobot yang saya gunakan itu adalah pada bobot C1, C1, C3, C5 serta C6 yang diasumsikan di sini adalah K27, M27, O27 serta P27. Sampai di sini semoga paham. Semuanya ini begitu caranya. Jika cara ini telah selesai, cara membandingkan dua alternatif telah selesai, kita jumlahkan. Ini pengertiannya adalah cara yang tadi itu adalah perbandingan dua alternatif, cari nilai tertinggi dan jumlahkan bobotnya. Itulah caranya tadi. Selanjutnya, kita jumlahkan hasil tadi. Hasilnya kita jumlahkan. Hasil dari condensate yang di atas kita jumlahkan. Didapatkanlah 3, 2,65, 2,45, 2,4, 2,8. Hasil penjumlahan ini kita totalkan, didapatkanlah 13,3. Untuk mendapatkan hasil sebelahnya, hasil yang di sini, nah sini saya kasih warna, biar pembeda. Untuk mendapatkan hasil yang pada tabel abu-abu ini, itu adalah caranya kita harus mencari C-bar-nya dulu. Bagaimana kita mendapatkan C-bar? Itu adalah dengan membagi total dengan jumlah metrik. Jumlah metrik ini caranya adalah ANA 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 5 itu 25 dikurangi 5. Jadi dibagi 2, jadi totalnya 20. Jadi metrik ini adalah 20. Kenapa 20? Kenapa bukan 25? Karena yang nilainya 0, 0, 0, 0, 0 itu dihilangkan. Jadi kalau sederhananya kita ambil 10 di atas segitiga di atas dan 10 segitiga di bawah, sehingga 13,3 dibagi dengan 20 didapatkanlah 0,665. Terus bagaimana cara mendapatkan nilai 0, 1, 1 di sebelahnya? Caranya seperti ini. Jika nilai dari core condensate itu lebih tinggi atau sama dengan C-bar, itu nilainya 1. Jika di bawahnya itu nilainya 0. Kita contohkan di sini ANA. Nilai ANA itu adalah itu adalah 0. Itu otomatis di bawah C-bar. Itu tetap 0. Yang ANI sama ANA. ANI ke ANA itu 0,85 dan lebih besar dari C-bar itu 1. Budi itu 0,8 lebih besar dari C-bar itu 0,665, lebih besar itu 1 kita bikin. Rudi itu 0,65 di bawah C-bar itu 0. Rida
0,7 itu di atas C bar itu 0,65 sampai dengan rida pada rida itu rida pada rida itu 0 lebih kecil dan tetap 0. Nah, ini kenapa Rudi ke rida itu C1 itu karena Rudi ke rida nilainya 0,75 lebih besar dari C bar 1. Begitulah. Kalau disingkatkan itulah bandingkan nilai core condensate dengan C bar. Membandingkan nilai core condensate dengan C bar didapatkanlah yang tabel ini, abu-abu ini. Setelah core condensate selesai, langkah selanjutnya itu adalah kita buat disk core condensate. Masih dengan memanfaatkan hasil dari normalisasi tadi. Jangan heran ini datang dari mana, ini adalah hasil normalisasi metrik keputusan yang pertama kita lakukan tadi. Kita tetap menggunakan ini. Disk core condensate itu adalah membandingkan antar alternatif sehingga dibuatkan rincian seperti ini. Alternatif Ana dan Ani, Ana dan Budi, Ana dan Rudi, Ana dan Rida. Terus yang kedua itu adalah Ani dan Ana, Ani dan Budi, Ani dan Rudi, Ani dan Rida. Selanjutnya Budi dan Ana, Budi dan Ani, Budi dan Rida, Budi dan Rudi, Budi dan Rida. Selanjutnya untuk Rudi, Rudi Ana, Rudi Ani, Rudi Budi, Rudi Rida. Selanjutnya terakhir adalah Rida, Rida ke Ana, Rida ke Ani, Rida ke Rudi, Rida ke Budi. Terus bagaimana cara mendapatkan ini? Saya contohkan pada Ana dan pada yang Ana saja, alternatif Ana. Di sini Ana ke Ani. Pada C1 itu Ana ke Ani, itu kita menghitung atau mengurangi 0,24 itu nilai dari Ana dikurangi dengan 0,47 didapatkan adalah min 0,24. Ana dikurang Ani. Artinya di sini adalah C1 itu adalah Ana dikurang Ani, Ana dikurang Budi, Ana dikurang Rudi, Ana dikurang Rida. Sampai dengan pada C6 itu adalah Ana dikurang Rida, C6-nya Ana itu 0,42 dikurangi 0,46 itu adalah 0,05. Kenapa di sini 0,05? Karena di sini adalah berlakunya pembulatan. Sehingga kalau dikurangi salah. Ana dan Rida. Ana, Rida. 0,42 dan 0,46. Ana itu 0,42 dikurangi 0,46. Seharusnya kan 0,49 sama 53. 0,04. Karena di sini adalah ada berkoma. Dia pembulatan. Jadi itu dimasuk hitungan. Di sini sebenarnya nilainya 0,41. Di sini 0,46 dikurangi jadi 0,05. Nah, saya tampilkan semuanya. Nah. 0,41 dikurang 0,46 jadi 0,05. Ini karena pembulatan aja ini pembedanya. Begitu selanjutnya sampai pada perbandingan antara alternatif itu dari sampai ke Rida sampai yang terakhir. Selanjutnya itu adalah kita membuatkan discordance metric. Setelah disandingkan antar alternatif dan dikurangi dan didapatkan nilai masing-masing kriteria, itu kita hitung. Dan kita bikin lagi metrik discordance metric. Ana sama Ana itu tetap 0 ini 0 sama seperti yang di atas tadi yang concordance tadi. Di sini adalah caranya. Kita ingin mendapatkan tentang Ana dan Ani.
Kenapa bisa 0,27 dibagi dengan 0,7? Ini adalah caranya adalah mencari jarak tertinggi. Jarak tertinggi ini didapatkan dari nilai minusnya dan dibagi dengan nilai tertinggi. Nilai tertinggi ini adalah semua nilai yang kita hilangkan minusnya. Jadi minus tetap kita pakai. Di sini kita contohkan Ana ke Ani. Ana ke Ani. Ana ke Ani kenapa 0,27? Karena jarak yang tertinggi itu kita ambil yang minus. Itu yang minusnya paling apa? 0 min 0,27. Jadi jarak yang minnya paling jauh, paling tinggi itu min 0,27. Itu yang digunakan untuk jarak yang tertinggi. Terus kita lihat dari Ana sama Ani ini C1 sampai C6. Dengan mengabaikan nilai minus, itu kita anggap di sini bukan minus lagi 0,20 0,24 0 0,27 0,17 0 0,04. Jadi minus ini kita hilangkan untuk mencari nilai tertingginya. Yang nilai tertinggi itu adalah 0,27. Jadi jarak tertinggi itu adalah min 0,27, minnya dihilangkan, dan nilai tertinggi adalah min 0,27. Jadi di sini tidak ada minnya lagi, min itu kita anggap plus. Jadi 0,27 dibagi 0,27 itu adalah 1. Biar lebih mudah kita contohkan ke yang lain ini. Rudi dan Budi 0,96. Ya. Rudi dan Budi, jarak tertingginya berapa? Di sini adalah 0,24. Kita cek di sini jarak Rudi dan Budi. Rudi Budi, aneh Rudi Budi. Rudi Budi. Jarak tertinggi yang minnya berapa? Ada di sini minnya ada min 0,24, ada min 0,23. Dari antara dua ini yang paling tinggi adalah min 0,24 jarak tertingginya. Sehingga diambil min 0,24 tapi minnya dihilangkan. Setelah jarak tertinggi didapatkan, nah kita jarak tertinggi sama dengan 0,24. Kita mengabaikan minnya. Nilai tertinggi, kita abaikan minnya ya. Nilai tertinggi Budi dan Rudi. Kita lihat. Min 024. Ini minnya kita anggap tidak ada. 024, 025, 0, 023, 006, 001. Jadi jarak tertinggi ini adalah C2. Itu 025. 0,25. Jadi Rudi Budi itu nilainya adalah 0,24 dibagi 0,25. Didapatkan 0,96. Nih. Semoga sampai di sini paham ya. Karena di sini butuh ketelitian. Oke, setelah saya contohkan satu lagi ya. Ini saya ambil biar tidak jauh-jauh. Yang nih, 0,94 Rida dan Ani. Rida dan Ani, kita lihat Rida dan Ani. Rida dan Ani ini sebelah sana nih. Nah, saya tandai lah biar tidak ragu. Jaraknya berapa? Jarak tertinggi. Jarak tertinggi yang kita lihat itu yang minusnya. Itu jarak tertinggi adalah min 0,47. Minnya dihilangkan, kita ambil 0,47 saja. Terus nilai tertinggi. Nilai tertinggi kita abaikan semua minus di dalam Rida dan Ani ini. Jadi kita anggap ada 0,47, 0,50, 0,27, 0,23, 0,13, 0. Jadi nilai tertinggi itu adalah 0,50. Jadi jarak tertinggi dibagi dengan nilai tertinggi adalah 0,94. Di sini Rida dan Ani. Saya tanda ini. Nah, Rida dan Ani nilainya 0,94. Sama seperti ini. 0,96 itu sama dengan nilainya Rudi dan Budi. Jadi seperti itu caranya. Setelah
selesai cara ini semuanya, kita jumlahkan seperti langkah core coordinate di atas. Kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita totalkan dari penjumlahan tersebut dan kita mencari D bar. Sama seperti core coordinate di atas, kita bandingkan nanti nilai yang di bawah D bar itu kita jadikan 0. Nilai yang sama atau lebih dari D bar itu 1. D bar 0,78. Jadi kita bikin di sini. Ana ke ana itu 0, ana ani 0, ani ana 0. Kita di sini ana ani 1. Kenapa 1? Ana ani itu ada nilainya 1 lebih besar dari 0,78. Ana budi itu 1 lebih besar dari 0,78. Kita ambil yang di sini. Rudi budi. Rudi budi itu 0,96 lebih besar dari 0,78 itu 1. Jika di bawah dari D bar itu 0. Kalau disingkatkan itu bahasanya lah bandingkan nilai discordant set. Ini salah nih. Bandingkan nilai discordant set dengan D bar. Setelah tahap ini selesai, ini adalah langkah terakhir, itu adalah agregat concordant dan discordant set. Kita bandingkan concordant set itu yang warna kuning, discordant set itu yang warna biru. Ini concordant set kita ambil dari hasil concordant set di atas, hasil ini, yang warna abu-abu ini. Saya bikin juga abu-abu biar sama-sama yang di atas. Ini kita copy paste di sini hasilnya. Ambil value-nya saja. Belum di copy ya. Copy lagi. Ini di copy. Ambil value-nya saja. Terus ana sama ini yang warna yang sebelahnya kita ambil dari atas ini. Ini discordant set. Concordant set. Concordant set. Caranya sama. Kalau ini apa, kita copy saja. Kalau ragu, copy ini, ambil value-nya terus di sini. Kita bandingkan antara concordant set dan discordant set. Seperti di sini, hasilnya di sini. Ketentuannya itu adalah jika satu ketemu satu, itu hasilnya 1. Jika 1 ketemu 0 atau 0 ketemu 1 itu 0. Di sini kita bandingkan ana pada concordant set dengan ana pada concordant set dengan ana pada discordant set itu 0 sama 0 tetap 0. Ana ani pada concordant set itu 0. Ana ani pada discordant set itu 1, hasilnya 0. Dan kita coba yang ani sama budi yang satu ini. Ani sama budi itu 1 pada concordant set. Dan Ani dan Budi 1 pada discordant set itu adalah 1 hasilnya. Nah, selanjutnya kita contohkan yang Rudi dan Budi. Rudi dan Budi itu 1 pada concordant set. Rudi dan Budi itu 1 pada discordant set. Itu hasil di sini adalah 1. Jadi adalah hasil dari agregat concordant dan discordant set itu adalah seperti tabel yang ada di bawah ini hasilnya. Cara membacanya ini adalah jadi hasil tabel di atas ini Ani, nah lihat ini yang ada satunya aja dibaca ya. Yang ada satunya saya tandai dengan warna apa ya, warna merah, warna kuning. Sini warna kuning.
Jadi yang ada nilai satunya aja dibaca untuk hasil metode elektri. Jadi kesimpulannya dari metode elektri ini adalah berdasarkan data-data yang telah didapatkan di atas, Ani itu lebih bagus daripada Budi, Rudi, dan Rida. Budi dan Rudi itu sama bagusnya karena mereka sama-sama nilai satunya. Jadi jika karena ini untuk penambahan nilai, jika ingin menambahkan nilai kepada mahasiswa tersebut, berarti Ani akan mendapatkan nilai tambahan yang paling tinggi di antara teman-temannya yang lain. Sedangkan Budi dan Rudi itu mendapatkan nilai tambah itu sama. Jadi ini hasil dari metode elektri tentang penambahan nilai. Jadi metode elektri itu menyarankan nama-nama siapa yang harusnya mendapatkan nilai tambah lebih tinggi daripada yang lainnya. Sehingga mahasiswa itu mendapatkan keadilan dalam penilaian tambahan. Bukan dari analisa-analisa dosen yang harusnya ini tinggi, harusnya ini. Tapi berdasarkan data-data yang didapatkannya selama perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.